Kualifikasi, sprint, dan race MotoGP Portugal akan segera diselenggarakan. Bagnaia akan pertahankan status juaranya, sementara Luca Marini bersiap untuk membalas kekalahannya di Qatar. Pedro Acosta dapat saran dari Marquez demi menggila di Portugal. Di samping itu, Martin mulai sombong jika dirinya bakal sulit dikalahkan di tahun ini. Berikut berita selengkapnya MotoGP 2024 hari ini. MotoGP Portugal 2024 seri berikutnya akan berlangsung di sirkuit Autódromo Internacional do Algarve, Portimao, Portugal berlangsung 22 hingga 24 Maret 2024. Seperti diketahui tahun lalu, Francesco Bagnaia adalah sang jawara di race ini. Sementara Marc Marquez jadi pole sitter. Serangkaian balap MotoGP Portugal dimulai Jumat 22 Maret 2024. Diawali latihan bebas, start jam 17:45 waktu Indonesia Barat sampai 18:40 waktu Indonesia Barat. Di hari-hari yang sama, para pebalap melakoni sesi praktis dihelat 21:10 waktu Indonesia Barat hingga 21:55 waktu Indonesia Barat. Esoknya Sabtu 23 Maret 2024 digelar sesi kualifikasi pertama jam 17:50 sampai 18:05 waktu Indonesia Barat, disusul kualifikasi kedua pada 18:15 sampai 18:30 waktu Indonesia Barat. Sprint race MotoGP Portugal digelar pada hari yang sama jam 22 waktu Indonesia Barat. Adu balap digelar 1 jam lebih cepat dari sprint race dengan jadwal semua riders adu pacu motor sebanyak 25 lap mulai pukul 21 waktu Indonesia Barat pada Minggu 24 Maret 2024. Seperti diketahui, seri perdana race MotoGP Qatar 2024 tayang pada Senin dini hari. Berbeda dengan race MotoGP Portugal 2024 yang akan hadir lebih awal di jam tayang live Trans 7 pukul 21 waktu Indonesia Barat. Tahun lalu, Francesco Bagnaia keluar sebagai pemenang di sini. Tentu sebagai juara bertahan, Bagnaia akan berjuang untuk menjadi juara kembali di Portugal. Sedangkan Marc Marquez yang masih berseragam Honda menjadi pole sitter, tapi The Baby Alien crash di awal-awal balapan berlangsung. Tarik data 3 tahun terakhir, Fabio Quartararo 2 kali menang pada musim 2021 dan 2022. Barulah Bagnaia menang di musim 2023. Mengingat performa motor Yamaha M1 yang jeblok, mampukah Quartararo bertarung di grid terdepan? Tentu ini menarik ditunggu mengingat Quartararo punya catatan apik di sini. Sementara itu, Marc Marquez mencoba membayar rasa penasarannya ketika tampil di seri MotoGP Portugal sejak debut di kelas Premier 2013. Sebab kakak Alex Marquez belum pernah merasakan naik podium tertinggi di MotoGP Portugal sejak sirkuit Portimao jadi salah satu tempat gelaran balap kelas MotoGP. Hal ini dikarenakan Portimao baru menjadi bagian MotoGP ketika memasuki musim 2020 dan saat itu Marquez tengah dibekap cedera. Tak pelak, Marquez belum sempat menunjukkan skill menawannya ketika mentas di arena balap yang ada di kampung halaman Cristiano Ronaldo. Bagaimana tidak, debut MotoGP Portugal Marquez cedera. Kemudian seiring berjalannya waktu, si Baby Alien belum bisa kembali kompetitif. Karena motor Honda yang ditunggangi rider berusia 31 tahun itu berevolusi cukup lambat, Marquez selalu kesulitan ketika tampil di Portimao. Berkaca pada edisi sebelumnya saja, Marquez tak mampu merampungkan seri balapan lantaran mengalami crash. Sementara itu, MotoGP Portugal juga akan menjadi ajang bagi Marini untuk membalas kekalahannya di Qatar. Adik Rossi itu memang belum bisa menemukan ritme berkendaranya dengan Honda. Seperti kita tahu, Honda RC213 2024 belum bisa bersaing di Qatar ketika Marini hanya bisa finish posisi ke-20 di balapan utama Minggu. Marini sendiri sadar jika Honda punya masalah utama pada ban belakang. Ia pun bertekad akan mengatasi masalah tersebut jelang MotoGP Portugal 2024. Kami butuh waktu untuk menguji berbagai hal. Itu baru balapan pertama. Kami harus tetap tenang dan tahu bahwa posisi awal kami jauh di belakang tim Eropa. Kami harus mengejar ketertinggalan, tetapi itu adalah proses yang membutuhkan waktu dan ketenangan, ujarnya. Jelang race MotoGP Portugal di sirkuit Algarve, Pedro Acosta mendapat wejangan langsung dari Marc Marquez.
Kedua pembalap itu menjalani peran barunya pada MotoGP Qatar 2024 dengan penuh impresif bagi kalangan penggemar. Sebagai pendatang baru, Acosta bahkan sempat membuat gempar dengan menyalip Marquez saat balapan berjalan memasuki lap 11. Juara dunia Moto2 2023 tersebut menyalip Marquez untuk menduduki urutan keempat yang bertahan hingga 2 putaran. Dengan kematangan yang dimiliki, Marquez berhasil merebut posisinya lagi dari pembalap yang disebut-sebut sebagai titisannya itu. Saat bendera finish berkibar, peraih 8 gelar juara dunia tersebut finish di urutan keempat pada MotoGP Qatar 2024. Sementara itu, Acosta mengalami penurunan secara perlahan dengan kondisi bannya. Dia harus rela finish di urutan ke-9. Meski gagal mempertahankan posisinya, aksi Acosta tersebut mampu menghadirkan kesan tersendiri bagi Marquez. Usai balapan MotoGP Qatar 2024, Marquez tak segan memberikan komentarnya terkait performa Acosta yang sempat menyalipnya. Bagi Marquez, Acosta belum memiliki kematangan dalam mengelola ketahanan ban sehingga posisinya terus merosot. Bisa mengelola ketahanan ban menjadi salah satu kemampuan yang harus dimiliki pembalap kelas utama. Hari ini saat balapan utama adalah waktu untuk mengelola ban, ucap Marquez, dilansir dari Crash. Dan jika seseorang tidak melakukannya dan hanya terus menyerang, kemudian waktu mereka kehabisan ban akan tiba, tuturnya menambahkan. Dalam kesempatan yang sama, Marquez tak segan menilai Acosta membalap dengan cara bagus meski statusnya sebagai rookie. Pada saat yang sama, pembalap berusia 31 tahun itu berharap Acosta bisa belajar dari balapan pertamanya di kelas tertinggi. Ketika Acosta menyalip saya, dia membalap dengan cara yang bagus, kata Marquez menjelaskan. Dia mengesankan sebagai rookie, tapi tentu dia menghancurkan bannya sendiri. Tapi itulah yang harus dia lakukan. Dia harus berupaya dan mempelajari semua hal ini. Itu bagus, tutur Marquez. Jorge Martin menjalani pramusim yang positif namun tidak sempurna. Getaran di bagian belakang Desmosedici GP24 kreasi baru Gigi Dalinya sangat mengganggu. Kendala itu tidak hanya memengaruhi pembalap Spanyol tersebut, tetapi juga dua motor tim resmi Ducati pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penting bagi Martinator untuk memulai musim dengan langkah yang tepat untuk menegaskan kembali perannya sebagai penantang gelar. Ia merebut pole position, menyempurnakan dengan kemenangan sprint race. Sayangnya, pembalap Pramac Racing itu kalah dari Francesco Bagnaia dan Brad Binder dalam balapan panjang. Meski begitu, ia masih ke bagian podium terakhir dan membawa pulang 28 poin atau 1 poin di belakang pilot KTM. Terlepas dari problem yang ada, ia optimistis motornya bisa diandalkan dan membuatnya tak terkalahkan. Akhir pekan yang luar biasa. Saya pikir kami telah menunjukkan kecepatan kami. Tetapi, di satu sisi, saya pikir ketika kami memiliki motor dalam kondisi 100%, kami bisa menjadi tak terkalahkan. Dan di sisi lain, saya tidak tahu kapan itu akan terjadi, ungkapnya. Saat ini kami memiliki getaran di bagian belakang. Saya tidak bisa menggunakan rem belakang. Saya tidak bisa menggunakan titik terkuat saya, jadi saya harus menunggu, biarkan para insinyur bekerja. Saya akan melakukan bagian saya dan mereka harus melakukan bagian mereka, ucap Martin. Di sisi lain, ia menegaskan harus mengembangkan gaya membalap berbeda dari yang ia inginkan karena situasi ini. Saya tidak bisa berkendara seperti yang saya inginkan. Saya harus berkendara dengan sangat aman untuk menghindari getaran. Kami harus berusaha menyesuaikan gaya berkendara saya dengan motornya, ucap Martin menambahkan. Ketika saya masuk ke tikungan, saya mulai berceloteh di belakang. Kami masuk ke tikungan dengan kecepatan tinggi dan ban atau motornya tidak bisa mengatasinya. Saya harus berkendara dengan banyak margin keamanan dan dengan banyak kehati-hatian, dan itu membuat saya kehilangan waktu, ujarnya. Meskipun di luar fakta bahwa Ducati baru belum mencapai kesempurnaan teknis, Martin juga menjelaskan bahwa ia tidak melakukan pendekatan balapan dengan cara terbaik dari sudut pandang strategis, terutama dalam hal ban serta kapan harus menyerang dan menekan. Saya pikir saya harus menggunakan ban yang sangat lunak di awal balapan. Di sisi lain, saya pikir itu bukan keputusan tepat karena pada akhirnya saya memiliki ban yang sangat bagus, tetapi saya tidak lagi berada dalam posisi untuk bertarung, tuturnya.